Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fahanawalia dari kelas D dengan NIM 136. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah tentang legenda Bukit Kafinesu. Nah, Alkisah di pedalaman timur di Nusa Tenggara Timur itu terdapat 3 anak yatim bernama Saku, Abatan, dan Seko. Nah, ayah mereka itu meninggal dunia karena jatuh ke jurang saat mencari di hutan. Ibu mereka juga meninggal dunia karena kehabisan darah saat melahirkan si bungsu. Nah, akhirnya si bungsu ini dirawat oleh neneknya. Namun saat Seko berumur 2 tahun, neneknya juga meninggal dunia akibat sudah lanjut usia. Nah, karena Saku memiliki rasa tanggung jawab yang besar, akhirnya ia memilih untuk merawat kedua adiknya dengan hidup mandiri tanpa bantuan dari siapapun, meski ada dari keluarga pihak ibunya yang mau merawat Seko. Nah, beberapa tahun kemudian, Abatan maupun Seko tumbuh menjadi remaja yang baik dan cerdik. Ia sering membantu kakaknya. Nah, pada suatu malam, Seko ini tidak bisa tidur karena merindukan kedua orang tua mereka. Ia bertanya-tanya kenapa orang tua mereka itu tidak pulang-pulang. Akhirnya, ia bertanya kepada Saku. Nah, memang kedua kakaknya ini tidak menceritakan keadaan kedua orang tua mereka itu kepada si bungsu karena takut si bungsu akan sedih. Nah, akhirnya Saku menjawab bahwa kedua orang tua mereka sedang pergi jauh dan akan pulang dengan membawa daging babi rusa yang enak dan anak-anak babi. Nah, setelah itu Seko pun tertidur. Nah, sekarang gantian sang kakak sulunglah yang tidak bisa tidur. Akhirnya ia mengambil seluruhnya dan pergi ke bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana ia juga termenung karena ia juga sangat merindukan kedua orang tua mereka. Akhirnya Saku memainkan seluruhnya dan menyanyikan sebuah lagu yang indah. Nah, tanpa Saku sadari ternyata kedua orang tua mereka itu mendengar lagu ini tersebut. Akhirnya roh kedua orang tua mereka tersebut itu pun turun ke bukit tersebut dan berkata bahwa mereka, orang tuanya itu juga sangat merindukan Saku maupun kedua adiknya. Ia berkata bahwa mereka akan tetap dekat walaupun beda dunia. Nah, Saku bingung dari mana asal suara tersebut, tapi dia tahu bahwa itu adalah suara ayahnya. Nah, suara itu pun berpesan lagi bahwa meminta Saku untuk membawa kedua adiknya besok tengah malam sebelum matahari terbit dengan membawa ayam jantan merah sebagai kurban. Nah, suara itu pun hilang. Saku pun pulang ke rumah dan tertidur, dan keesokan harinya ia menceritakan kejadian tersebut kepada kedua adiknya. Tentu kedua adiknya merasa senang karena akan bertemu dengan kedua orang tua mereka. Nah, pada saat tengah malam, ketiga bersaudara itu pun pergi ke bukit tersebut. Nah, tak lama kemudian saat mereka sampai, tiba-tiba angin bertiup kencang dan bersamaan dengan munculnya kedua roh orang tua mereka. Nah, akhirnya mereka melepaskan rindu dan malam itu menjadi sangat haru karena pertemuan keluarga tersebut. Nah, tak berselang lama, ayahnya mengajak istri dan anaknya untuk turun ke dasar jurang untuk menyembelih ayam jantan merah yang sudah mereka bawa. Nah, ketika mereka sampai di dasar jurang, akhirnya Seko pun menyembelih ayam tersebut, dan ketika darahnya jatuh ke tanah, tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka 2 ekor babi gemuk. Mereka pun antusias dan mengelus babi tersebut dan berterima kasih kepada ayahnya dan juga ibunya. Lalu ayahnya berpesan kepada mereka untuk rawatlah babi ini sebagai peliharaan sebagai pertanda syukur atas pertemuan mereka di bukit ini. Lalu tak lama setelah itu ayam jantan mulai berkokok dan muncul kemerahan dari ufuk timur, pertanda bahwa pagi akan segera tiba. Nah, setelah itu muncul angin yang bertiup kencang kembali dan bersama dengan hilangnya kedua orang tua mereka. Akhirnya ketiga saudara itu pun menggiring babi itu pulang, dan sejak hari itu ketiga saudara itu pun bersama keturunannya merawat babi sebagai hewan peliharaannya. Nah, untuk mengenang kejadian atau peristiwa keluarga tersebut, bukit itu dinamai Bukit Kafinesu yang artinya bukit babi gemuk. Nah, peristiwa Bukit Kafinesu ini masih bisa disaksikan di sebelah utara kota Kefa Menanu, Kabupaten Tengah Utara, Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya solidaritas dan kasih sayang keluarga, rasa tanggung jawab yang besar, terus mandiri dan kerja keras, terus rasa sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.